Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini gua akan membahas tentang teknik konstruksi pembuatan jalan paling unik di dunia. Di mana jalanan di India ini dibangun menggunakan sabut kelapa. Iya, kalian nggak salah dengar. Jalan-jalan pedesaan di India ini memang dibangun dengan bahan dasar dari sabut kelapa. Nah, daripada makin pusing dan penasaran, mending langsung saja nih kita simak ke pembahasannya. And let's go! Sebelum jauh membahas bagaimana pemanfaatan sabut kelapa pada konstruksi jalan raya, mari kita pahami dulu bagaimana proses pembuatan jalan itu sendiri, agar nantinya kita tidak gagal paham. Nah, untuk pembangunan jalan raya di lahan tanah yang keras, pasif, stabil, curah hujan rendah, dan jarang terjadi tanah longsor, tentunya akan lebih mudah. Cukup hanya dengan meratakan dan memadatkan tanah dengan campuran batu dan kerikil, kita sudah bisa membangun jalan di atasnya, baik menggunakan aspal maupun beton. Namun sangat berbeda halnya jika kita membangun jalan di atas tanah yang lembek, aktif dan tidak stabil. Meratakan dan memadatkan tanah saja tidaklah cukup, karena sekeras apapun aspal atau beton yang dibangun di atasnya akan tetap hancur jika tanah bagian bawahnya tidak kokoh. Oleh karena itulah kita membutuhkan material khusus untuk membantu menstabilkan dan memperkokoh lapisan dasar tanah. Material tersebut adalah geotekstil. Ya, secara umum geotekstil bisa diartikan sebagai material pelapis yang biasanya dimanfaatkan dalam berbagai pekerjaan di bidang teknik sipil, yang berfungsi untuk memperkuat dasar tanah, mencegah terjadinya erosi, dan mencegah tercampurnya lapisan lunak dengan lapisan pengerasan. Nah, jika pada umumnya geotekstil terbuat dari material polipropilen polimer dan anjay susah banget. Nah, jika pada umumnya geotekstil terbuat dari material polipropilen polimer dan polyester, sangat berbeda halnya dengan geotekstil yang ada di India, di mana mereka menciptakan geotekstil mereka sendiri menggunakan bahan dasar sabut kelapa. Nah, pemilihan bahan dasar sabut kelapa dalam pembuatan geotekstil mereka bukan karena tanpa alasan, melainkan karena sabut kelapa sendiri memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahan-bahan lainnya, yaitu mencegah terbentuknya saluran air pada lapisan dasar tanah, bisa mengontrol kelembapan tanah, dan sebagai penyaring atau filter sehingga partikel yang ada tidak tercampur dengan tanah di dasar. Selain itu, sabut geotekstil juga bisa memperkuat lapisan dasar tanah, sehingga struktur tanah tidak runtuh ataupun rusak bahkan di kondisi buruk sekalipun, seperti pergerakan tanah dan erosi tanah pada bagian dasar tanah. Dengan segudang kelebihan inilah geotekstil sabut kelapa menjadi pilihan sebagai pelapisan dalam pembangunan jalan di pedesaan di India. Penggunaan geotekstil sabut kelapa ini juga cukup mudah dan hampir sama seperti geotekstil yang terbuat dari bahan lainnya. Jadi pertama-tama lapisan dasar tanah harus diratakan dan dipadatkan menggunakan alat berat. Sebelum masuk ke proses selanjutnya, tanah harus melewati beberapa tes terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kepadatan tanah, agar nantinya kita bisa menentukan seberapa tebal geotekstil yang dibutuhkan. Setelah melewati beberapa tes, barulah geotekstil sabut kelapa akan dibentangkan di sepanjang jalan hingga menutupi semua permukaan dasar tanah. Nah, setelah terbentang dengan rapi, barulah para pekerja akan mengunci geotekstil tersebut pada bagian ujungnya menggunakan kawat paku dan tali pengikat, dengan tujuan agar geotekstil tersebut tidak tergulung ataupun bergeser saat proses penimbunan. Setelah semuanya dirasa rapi dan kuat, barulah proses penimbunan pun dilakukan. Lapisan pertama biasanya menggunakan material batu kerikil dengan tebal lapisan sekitar 10-20 cm. Kerikil tersebut kemudian akan dipadatkan kembali menggunakan alat berat.
Setelah itu, penimbunan lapisan kedua pun dilakukan, yaitu menggunakan tanah liat dan dipadatkan kembali. Untuk memastikan tanah benar-benar padat, mereka juga menggunakan air dalam proses pemadatan tanah. Setelah semua proses panjang tadi selesai, barulah jalan tersebut siap dicor ataupun diaspal sama seperti pembangunan jalan pada umumnya. Nah, ternyata teknik ini terbukti sangat efektif mengatasi berbagai masalah pada jalan raya, seperti retakan pada struktur aspal dan beton, jalan berlubang yang disebabkan amblasnya lapisan dasar tanah, tanah longsor, dan yang terpenting adalah memperpanjang umur jalan itu sendiri. Nah, lalu bagaimanakah cara untuk mendapatkan sabut kelapa yang berkualitas ini? Jadi, kulit kelapa tentu harus diolah dengan proses yang lumayan rumit dan panjang, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pertama-tama, sabut kelapa akan dikupas secara otomatis dengan mesin pengupas ini. Fungsi dari mesin ini sendiri yaitu untuk memisahkan antara kulit luar kelapa yang keras dengan serat kulit kelapa bagian dalam. Setelah melewati proses pengupasan, serat sabut kelapa kemudian akan dibawa ke mesin berbentuk drum berputar ini. Di mesin ini, sabut kelapa akan dihancurkan untuk memisahkan antar serat pada sabut kelapa. Selain itu, pada mesin ini serat kelapa juga secara otomatis akan disortir. Untuk serat yang kaku, pendek, dan rapuh tidak akan masuk ke proses selanjutnya. Sedangkan serat dengan kualitas yang lebih baik akan dibawa ke proses penyisiran, yaitu bertujuan untuk memisahkan antar serat dan menghilangkan butiran-butiran halus yang masih menempel pada serat. Serat sabut kelapa yang sudah bersih kemudian akan dibawa ke mesin pengering untuk mengurangi kandungan air pada serat sabut kelapa. Nah, inilah proses paling penting karena sebagai penentu kualitas serat sabut kelapa itu sendiri. Semakin rendah kandungan air, maka semakin bagus pula kualitas serat tersebut. Serat dengan kandungan air rendah akan meminimalisir tumbuhnya jamur yang bisa membuat serat menjadi rapuh. Oleh karena itulah, biasanya serat akan dijemur ataupun masuk ke dalam oven untuk memastikan serat benar-benar kering. Serat sabut kelapa yang sudah kering kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin pemintal otomatis. Agar benar-benar kuat, sabut kelapa biasanya menggunakan 2 lapis. Nah, setelah berbentuk tali tambang, tali sabut kelapa kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin tenun. Hasil tenunan inilah yang digunakan sebagai lapisan dasar timbunan, penahan abrasi pantai, stabilisasi jalan, dan tanggul pada tanah lunak dan landfill. Oke lah, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.